Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, Ketua DKM, pengurus DKM, Bapak RT, dan Bapak-Bapak Ustadz, serta para imam, juga Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Nikmat iman dan Islam, nikmat badan yang sehat, umur yang panjang, rezeki yang lapang, dan juga berbagai nikmat yang semoga kita senantiasa bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena kalau kita pandai bersyukur, itu sesungguhnya hakikat kebahagiaan. Dan dengan bersyukur juga Allah akan terus menambahkan nikmatnya untuk kita, sehingga nikmat itu bisa berumur panjang, bisa awet, dan terus bertambah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk kedua utama kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan segenap umatnya hingga yaumul qiyamah. Seperti Ustaz Amir sampaikan tadi, bahwa sudah lama ya, sudah berapa bulan kita libur. Dari sebelum Ramadan kita tawakuf, kemudian sekarang sudah hampir pertengahan bulan Muharram, ya, bulan Muharram. Semoga kita bisa melanjutkan kembali dengan istiqomah, dan Allah memberikan keberkahan, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya dari kajian yang kita ikuti. Dan terakhir, kajian kita sebelum Ramadan itu, kalau tidak salah, kita membaca surat Al-Humazah. Jadi sekarang kita akan melanjutkan dengan membaca surat Al-Asr, ya, surat Al-Asr. Baiklah, untuk membaca surat Al-Asr ini, mari sama-sama kita awali kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'i ahli al-qubur min jama'ati hadhihi al-musalla wa jami'i al-muslimina wal muslimat min al-masyriqi ila al-maghribi. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kemudian selanjutnya mari sama-sama kita membaca surat Al-Asr, ya. Jadi silakan kita mengikuti bacaan surat Al-Asr. Suratnya kan pendek ya, cuma 3 ayat. Insya Allah hafal semuanya ya. Baik, kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Inna
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Wal asr, demi masa, demi waktu. Nampaknya arti dari ayat pertama dari surat Wal Asr ini kita semuanya sudah hafal, karena ini juga cukup populer ya. Banyak lagu-lagu Islami, nasyid-nasyid yang menyanyikan surat ini. Kenapa? Ya karena memang surat ini adalah surat yang membawa pesan yang sangat penting, sehingga orang kemudian dengan pentingnya pesan yang ada dalam surat Wal Asr ini, satu sama lain saling mengingatkan dengan berbagai cara, dengan berbagai sarana, dengan kajian, dengan nasihat, dengan tulisan, bahkan dengan nyanyian. Semuanya tentu insya Allah akan sangat bermanfaat, karena memang salah satu pesan dalam surat ini, kita diperintahkan untuk saling mengingatkan satu sama lain. Nah, wal asr, demi masa, demi waktu. Surat Al-Asr ini surat yang turun masih di masa Makkah gitu ya, ketika Rasulullah SAW belum hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau di bulan Muharram, karena memang ini bulan pertama dari tahun Islam, tahun Hijriah, kita juga biasanya suka membaca, suka mengkaji tentang sejarah hijrah gitu ya, sejarah hijrah, karena ini juga sebuah peristiwa yang sangat penting yang memberikan inspirasi, semangat agar kita terus lebih baik gitu ya. Nah, jadi surat Al-Asr ini surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah, ketika masih di Makkah. Ada satu riwayat yang menyebutkan tentang latar belakang ketika surat ini turun. Ada kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah di Makkah khususnya, mereka itu kalau di waktu asar biasa nongki-nongki, kata anak muda gitu ya, nongkrong. Kalau ibu-ibu sambil ngerumpi ya Bu ya, ngerumpi itu ngapain? Ngomongin orang ya. Ngerumpi itu bukan cuma kesenangan ibu-ibu, kayaknya bapak-bapak juga ya. Ya namanya ngobrol kan memang enak gitu ya, seru gitu, asik gitu. Nah ternyata di Arab dari dulu zaman jahiliyah, ternyata mereka juga biasa suka nongkrong-nongkrong di waktu asar. Hanya saja ternyata dari kebiasaan nongkrong mereka itu seringkali berujung pertengkaran. Mereka akhirnya gelut gitu ya, berantem, berkelahi gara-gara hal sepele, gara-gara masalah yang mereka obrolkan di waktu asar. Nah gitu, itu salah satu riwayat tentang asbabun nuzul, tentang cerita ketika surat Wal Asr ini turun. Jadi kita kembali ke ayat pertama tadi, Wal Asr artinya demi masa atau demi waktu. Tapi selain arti demi masa atau demi waktu, Wal Asr juga ada yang mengartikan, menafsirkan seperti kata yang kita baca tadi, artinya demi waktu asar. Wal Asr, demi waktu asar. Cuman kan kalau kita nyebut asar ini kan udah jadi bahasa Indonesia, udah nggak pakai ain gitu ya, asar aja biasa. Nah sebenarnya bahasa Arabnya kan ain kemudian sad,
asar gitu ya. Cuman kan susah, itu mah bukan bahasa Indonesia, itu mah bahasa Arab gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya asar gitu ya. Nah, jadi wal asar ini salah satu makna atau pengartiannya itu demi waktu asar. Nah, tadi kan ada cerita orang Arab di waktu asar biasanya mereka suka ngobrol-ngobrol gitu ya, ngerumpi. Emang apa sih yang mereka obrolin? Ternyata di antara yang mereka obrolin itu adalah tentang keuntungan hasil perniagaan mereka, hasil jualan mereka, hasil bisnis mereka dalam hari tersebut gitu. Yang tukang buah menghitung hasil jualan buahnya, yang tukang gorengan, kalau di Arab nggak ada tukang gorengan ya, nggak tahu. Tapi kalau sekarang banyak katanya, kalau ngobrol ya Pak Haji ya, sama orang-orang yang pulang haji gitu, mereka di sana mau beli bakso ada, mau beli bala-bala ada, bukan bala-bala ya, kalau kata orang Jawa Barat bala-bala namanya, bakwan gitu ya. Mau beli apapun ada, tapi yang jualan juga orang Indonesia gitu. Orang Indonesia. Jadi baru habis subuh dari Masjidil Haram udah jajan bakso ada gitu, udah siap gitu. Katanya begitu. Obrolan dari orang yang pulang haji gitu. Kan baru pada pulang ya sekarang ya. Baru pada pulang, udah pada mau berangkat umroh lagi gitu sebagian. Masya Allah, luar biasa ya. Semangat beribadah gitu. Jadi ternyata itu. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan, jangan cuma masalah keuntungan duniawi yang diobrolkan gitu. Jangan cuma masalah keuntungan hasil penjualan di dunia, tentang urusan dunia yang diobrolkan. Karena ada yang jauh lebih penting, yaitu ngobrolin tentang keuntungan di akhirat nanti. Yaitu bagaimana agar ketika kita pulang ke akhirat, kita itu membawa keuntungan yang banyak. Kenapa? Karena akhirat itu adalah kehidupan abadi yang sangat panjang, sehingga bekalnya memang butuh banyak banget. Betul. Butuh banyak sekali bekalnya. Dan sebenarnya untuk mengumpulkan bekal ini, Allah kasih modal yang sangat-sangat cukup untuk kita. Makanya nanti di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana, sesungguhnya manusia, seluruh manusia, innal insana, sesungguhnya manusia, seluruh manusia, lafi khusr, yakin, sungguh berada dalam kerugian. Oh, nyambung ya ternyata dari tema obrolan tadi yang suka diobrolkan baik oleh masyarakat Arab sejak masa jahiliyah, juga oleh masyarakat kita gitu. Kita kan misalkan ada yang memang kerjanya jual apa, bukan cuma yang jualan ya, tapi yang kerja kantoran atau yang kerja bentuk-bentuk lain, pulang ke rumah itu kan ditanya ya, bapak-bapak tanya sama istri-istrinya kan, tanya gimana hari ini, bawa uang berapa gitu kan, pertanyaannya Bu ya, betul Bu? Gitu ditanya. Jadi sekarang pulang bawa uang berapa, anak-anak udah minta uang tuh buat bayar SPP sekolah, buat beli sepatu baru, buat beli tas baru, buat bayar biaya atau bayar ngaji di musola, bayar ya, dan seterusnya gitu. Nah, jadi diobrolin gitu. Memang ada obrolan tentang keuntungan. Jadi ternyata di ayat yang kedua tadi dikatakan sebenarnya sebesar apapun hasil keuntungan dari perniagaan manusia, seluruh manusia dalam usaha yang dia lakukan di setiap harinya, itu tidak ada satupun yang mendapatkan keuntungan. Semuanya rugi,
berapapun uang yang ia bawa ke rumah. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Begitu. Jadi hanya orang-orang beriman yang beruntung. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Nah, jadi ada Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama mengingatkan tentang waktu, betapa pentingnya waktu. Dan banyak sekali memang Allah bersumpah di dalam ayat Al-Qur'an dengan menggunakan nama-nama waktu. Selain di surat Wal Asr ini, ada juga di surat-surat yang lain. Banyak. Misalkan ada surat yang namanya itu Ad-Duha. Ad-Duha itu apa artinya? Ad-Duha itu artinya waktu duha. Waktu, nama waktu juga gitu ya. Yaitu waktu antara pagi hari, antara waktu subuh dengan waktu zuhur. Itu waktu duha. Kemudian ada lagi wal fajar. Wal fajar itu apa artinya? Artinya waktu subuh gitu. Itu juga sama. Sumpah Allah dengan waktu. Wal fajar, demi waktu subuh. Kemudian ada lagi wal lail, dengan malam gitu ya. Demi malam. Jadi banyak Allah bersumpah dengan waktu yang menggambarkan betapa waktu itu penting. Jadi apa pentingnya waktu untuk kita? Waktu itu adalah modal utama, modal yang Allah kasih. Sebelum modal kekuatan dalam diri kita, modal akal, modal anggota-anggota tubuh, gitu ya, modal panca indera, modal bisa memahami dan berbagai modal. Salah satu modal yang sangat-sangat penting adalah modal waktu. Karena kalau nggak ada waktu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Waktu itu umur, waktu itu hidup, masa kita hidup. Makanya kenapa Allah banyak sekali mengingatkan tentang pentingnya waktu. Lalu kalau sudah ada modal, bagaimana agar modal yang kita pakai untuk perniagaan kita ini tidak rugi? Tidak rugi, harus untung, jangan sampai rugi. Karena waktu yang Allah berikan, modal yang Allah berikan itu udah luar biasa, jangan sampai rugi. Nah, jadi berarti di sini ada perniagaan, ada usaha. Usahanya itu usaha untuk mendapatkan kebahagiaan, usaha untuk mendapatkan kebaikan, usaha untuk mendapatkan keuntungan, tapi perhitungannya bukan cuma keuntungan duniawi, tapi keuntungan dunia akhirat, gitu ya. Keuntungan dunia akhirat. Nah, ternyata agar bisa untung itu, agar tidak menjadi orang yang rugi, maka yang pertama adalah harus beriman. Nah, makanya lagi-lagi di sini kita memang harus memiliki perhatian yang sangat-sangat penting dalam bagaimana memperkuat keimanan kita. Keimanan kita itu harus benar-benar baik, harus benar-benar kuat, sehingga kita harus terus belajar beriman gitu. Tapi juga bukan cuma kita juga perhatikan pendidikan keimanan untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita. Anak-anak kita diajari dengan keimanan. Soalnya kan ada, kalau cerita-cerita di Indonesia itu kan banyak ya, banyak orang yang antara anak dengan ayah agamanya beda gitu. Ayahnya seorang muslim, anaknya beda agama. Ayahnya itu pengen banget anaknya itu seagama dengan dia, karena tadinya seagama gitu. Terus dia pengen. Cuman masalahnya udah, ya katakan udah ada keterlanjuran. Terlanjur anaknya itu sudah tertarik dengan agama lain gitu, dengan agama lain, sehingga ayahnya itu hanya bisa bersedih hati.
Nah, memang yang perlu diperhatikan sejak kecil, kalau memang kita ingin anak-anak kita memiliki keimanan yang kuat, didik mereka dengan pendidikan keimanan. Jadi kalau kita memasukkan anak ke lembaga pendidikan, yang diperhatikan itu bukan cuma pendidikan ini prestasinya apa aja gitu. Apakah prestasinya jangan cuma prestasi-prestasi yang duniawi gitu. Tapi harus kita perhatikan bagaimana sekolah itu juga bisa membantu kita dalam memberikan pendidikan keimanan kepada anak-anak kita. Baik pendidikan yang dekat dengan rumah kita, yang memang biasa pulang pergi, atau pendidikan yang bahkan kita masukkan ke pesantren misalkan. Yang jelas itu harus menjadi salah satu perhatian kita. Illalladzina amanu. Karena memang hanya orang beriman yang hidupnya tidak rugi, yang hidupnya beruntung. Nah, pertanyaannya, memangnya kenapa orang beriman itu kok dia bisa hidupnya itu nggak rugi? Kok bisa dia hidupnya itu beruntung? Karena orang beriman itu begini, misalkan nih, ada orang yang bekerja di sebuah kantor, ya, sebuah kantor. Katakan yang bekerja ini menurut persepsi kita sebagai seorang muslim gitu ya, sebagai seorang muslim. Nah, di kantor itu kan bermacam-macam agamanya gitu, agamanya. Ada yang muslim, ada yang agama lain gitu, agama lain. Kemudian menurut keyakinan kita orang muslim yang beragama Islam, walaupun dia aktivitasnya sama persis dengan orang yang tidak muslim, pagi hari mereka sama-sama berangkat dari rumah jam 6 gitu ya, jam 6. Kemudian berangkat di jalan mereka sama-sama di dalam kemacetan itu sama-sama macet. Kemudian setelah sampai di kantor, pekerjaannya juga sama. Kemudian setelah mereka sama-sama bekerja di kantor, mereka waktu pulangnya juga sama, gajinya sama. Kemudian pulang ke rumah sama-sama capek gitu, sama-sama lelah. Tapi bagi persepsi umat Islam, bagi persepsi orang beriman itu punya logika yang berbeda. Karena capeknya dia ketika dari awal diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka dia mendapatkan keuntungan yang besar gitu. Sehingga yang dibawa pulang ke rumah itu tadi gitu ya, dibawa pulang ke rumah itu bukan cuma uang, tapi dia juga bawa pulang ke rumah itu membawa akhlak yang baik, bawa wajah yang penuh senyum, kemudian bertemu dengan anak istri juga memberikan contoh akhlak yang baik, mengajak kepada kebaikan dan seterusnya gitu. Nah, makanya kenapa illalladzina amanu menjadi kunci pertama, kunci awal manusia tidak terjatuh kepada kerugian. Manusia bisa mendapatkan keberuntungan yang besar. Karena kata para ulama, makna khusr, makna rugi di dalam ayat ini memang maknanya luas sekali. Bisa berbagai macam dan berbagai bentuk kerugian, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi kalau orang beriman tidak rugi, mereka akan selalu beruntung. Nih misalkan begini, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu segala urusan hidupnya itu sungguh-sungguh sangat menakjubkan. Itu ajaban, itu menakjubkan. Memangnya kenapa? Kata beliau, jika dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur gitu. Dan orang yang bersyukur itu akan mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat gitu.
Jadi mendapatkan kebaikan, bersyukur, maka itu sangat baik. Lalu jika dia mendapatkan musibah, hal-hal yang dirasa tidak baik, gitu ya, anaknya ujian, masuk kuliah, ternyata masih belum lulus, gitu, atau anaknya ada yang mau udah saatnya berjodoh tapi belum dapat jodoh, atau udah saatnya punya pekerjaan belum punya pekerjaan, ujian-ujian yang dirasa menjadi beban, gitu ya, menjadi beban. Lalu dia bersabar, maka kesabaran itu juga merupakan sebuah kebaikan. Begitu kata Rasulullah SAW. Seluruh urusan hidup orang beriman itu baik. Karena kalau dapat kebahagiaan dia bersyukur, kalau dapat ujian dia bersabar, dan semuanya baik yang ujung-ujungnya adalah keberuntungan dunia dan akhirat. Nah, itu yang pertama, illal ladzina amanu. Lalu selanjutnya, setelah kita memiliki landasan yang kokoh yaitu keimanan, lalu dilanjutkan dengan wa amilus sholihat, dan suka beramal soleh, suka berbuat baik, gitu. Jadi wa amilus sholihat itu artinya berbuat baik, ya. Amilu itu artinya beramal, berbuat. Sholihat itu artinya baik. Jadi wa amilus sholihat artinya berbuat baik. Berbuat baik seperti apa? Seperti apa ini jawabannya luas sekali, banyak sekali. Bentuknya bisa bermacam-macam. Semua orang bisa melakukannya. Gitu. Beramal soleh itu, berbuat baik itu semua orang bisa melakukannya. Siapapun dia, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, rakyat ataupun pejabat, sehat maupun sakit, semuanya bisa berbuat baik. Karena memang berbuat baik itu caranya banyak banget, gitu. Caranya banyak banget. Misalkan kita berbuat baik kepada keluarga, anak istri tadi, memberi nafkah, memberikan pendidikan yang baik, kemudian berbuat baik kepada tetangga, gitu ya, tidak menyusahkan tetangga, kemudian bahkan membantu tetangga, rukun dengan tetangga, satu sama lain saling membantu, kemudian juga berbuat baik kepada saudara, kepada masyarakat, kepada orang lain dengan berbagai cara. Bahkan berbuat baik dengan perkataan yang baik, dengan senyuman. Banyak sekali cara berbuat baik. Kalau lagi di angkot, kita bergeser sedikit saja, memberi tempat duduk kepada orang lain, itu bisa jadi pahala, bisa jadi amal soleh. Nah, itu tadi salah satu contoh keberuntungan orang beriman, gitu. Orang beriman semuanya bisa jadi kebaikan, bisa jadi keberuntungan karena bisa mendapatkan pahala. Wa amilus sholihat, itu yang kedua. Nah, kemudian di ayat berikutnya dilanjutkan lagi, di ayat yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi, dan saling berwasiat dengan hak, dengan kebenaran. Apa maksud dari saling berwasiat dengan hak, dengan kebenaran? Yaitu saling berwasiat untuk taat kepada perintah agama, taat kepada perintah Allah, taat kepada arahan Al-Quran, taat kepada contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, taat kepada ajaran baik yang disampaikan oleh guru-guru, oleh para ulama. Nah, itu namanya watawassaw bil haq, dan saling memberikan nasihat, saling memberikan wasiat, saling memberikan pesan kepada kebaikan. Ini penting sekali. Jadi jangan sampai kita rajin nih ke musola, kita rajin sholat berjamaah, kita rajin mengaji, kita juga baik bapak-bapak maupun ibu-ibu
konsisten dalam tutup aurat, dalam memakan makanan yang halal. Nah, jangan cuma puas dengan diri kita saja, tapi juga ajak yang lain yang ada di sekitar kita. Gitu. Jadi kalau kita mau ke pengajian, ajak tetangga, nonton bola, mana pilihan yang dipilih? Itu memang ujian. Gitu. Atau kalau mau ke masjid, di rumah digelayutin sama anak, ini anak atau sholat berjamaah gitu ya. Misalkan gitu ya. Atau ini beli bakso semangkok atau sedekah gitu misalkan. Dan berbagai contoh-contoh ujian gitu. Memang ketaatan, konsisten dalam ketaatan itu pasti akan ada ujiannya, sehingga kita satu sama lain butuh untuk saling menguatkan gitu. Udah ayo kita lebih baik bersedekah walaupun sedikit, dan bagaimana agar sedekah kita bisa kita lakukan setiap hari gitu. Makanya ada sedekah harian gitu. Sekarang banyak sih contoh-contoh pesan kebaikan itu memang sangat kita syukuri gitu ya, sangat baik sekali. Nah, jadi ini yang terakhir, yang keempat, menjadi kriteria sifat orang yang beruntung atau yang tidak rugi. Jadi manusia itu semuanya rugi kecuali orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan 4 hal. Pertama dengan keimanan, yang kedua dengan amal soleh, yang ketiga dengan saling berbagi pesan kebaikan dalam kebenaran, dalam taat kepada ajaran agama, taat kepada perintah Allah, dan yang terakhir saling berbagi pesan, nasihat, wasiat dalam kesabaran, konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suratnya sangat pendek, hanya 3 ayat, dan 3 ayat pun kalimatnya pendek-pendek, tapi maknanya begitu dalam, pesannya begitu penting, sehingga imam kita, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah, mengatakan andai Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menurunkan surat Wal Asr saja, jadi nggak ada surat yang lain, ini sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk menjadi bimbingan hidup kita. Begitu kata beliau. Sehingga Wal Asr ini udah seperti ringkasan dari ajaran Al-Quran. Saking betapa pesan yang disampaikan dalam surat Al-Asr yang sangat pendek ini sangat-sangat penting. Makanya ada di antara kebiasaan para sahabat, dulu ada sahabat gitu ya, mereka tidak akan berpisah ketika habis bertemu, kecuali sebelum berpisah itu mereka saling membacakan surat Wal Asr. Kenapa? Ya karena memang makna atau pesan yang ada dalam surat Wal Asr itu harus sering diingatkan. Dan kita juga mungkin diantaranya diingatkan dengan ketika dibaca dalam sholat. Dan mudah-mudahan kalau sudah kita baca tafsirnya, terjemahnya sudah kita fahami, ketika ada imam yang membaca surat ini, jadi kita nyambung gitu. Ya Allah, ini kita kembali diingatkan dengan pesan yang ada dalam surat Al-Asr ya. Wal Asr, demi waktu, demi masa. Betapa pentingnya waktu. Innal insana, sungguh seluruh manusia itu lafi khusr, berada dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus shalihat, dan yang suka berbuat baik, yang suka beramal soleh, wa tawasau bil haq, dan suka saling memberikan pesan, nasihat kepada kebenaran, kepada ketaatan
taatan kepada ajaran agama, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bis sabr, dan saling berpesan, memberi nasihat dalam kesabaran. Kalau di awal tadi diberikan penjelasan contoh kesabaran itu dalam ketaatan, ya sebenarnya yang biasa kita pahami juga tentunya kesabaran dalam ujian, gitu ya. Kesabaran dalam ujian, kita sedang mendapatkan cobaan, sakit, atau kerugian materi, atau kehilangan orang yang kita sayangi, dan berbagai ujian, kita tetap bersabar dan saling menguatkan satu sama lain untuk tetap bersabar. Jadi ini tafsir atau tadabbur yang kita baca dari surat Wal-'Asr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Silahkan sebelum azan Isya, jika ada dari jamaah sekalian, Bapak Ibu yang ingin disampaikan, masih ada waktu ya? Silakan. Haji, kalau di surat Al-Humazah juga sebenarnya kan gini, ketika membaca sebuah ayat atau sebuah surat itu ada satu keilmuan yang diajarkan oleh para ulama yang disebut dengan munasabah. Munasabah itu artinya hubungan. Apa sih hubungan antara surat Al-'Asr dengan surat Al-Humazah? Nah, Al-Humazah yang kemarin ya, yang ada setelah surat Al-'Asr ini, ya di antara hubungannya itu bahwa contoh kerugian yang nyata yang dialami oleh umat manusia yang tidak beriman ada di surat Al-Humazah, gitu. Jadi contoh yang sangat-sangat ekstrim, bahkan kerugian yang sangat besar luar biasa itu ada di surat Al-Humazah. Emangnya surat Al-Humazah menjelaskan tentang apa? Bisa dilihat lagi YouTube-nya ya, Sadamir ya. Gitu ya. Kalau menjelaskan tentang apa, ada, silahkan dilihat di link ini, gitu ya. Dilihat lagi YouTube-nya, ada itu penjelasan tentang Al-Humazah yang ringkasnya menjelaskan tentang orang-orang yang terperdaya, orang-orang yang tertipu dengan kekayaan materi, sehingga mereka menganggap orang kaya itu hidupnya akan abadi, gitu. Nah, padahal sebanyak apapun harta yang dimiliki, itu tetap mereka adalah orang-orang yang rugi, yang sangat rugi jika tidak memiliki 4 hal yang ada di surat Wal-'Asr ini, gitu. Iman, amal soleh, berwasiat dengan kebenaran, dan berwasiat dengan kesabaran. Nah, jadi itu terkait dengan hubungan antara surat Al-'Asr dengan surat Al-Humazah. Contohnya luar biasa yang Allah berikan di surat Al-Humazah tentang orang yang menganggap dirinya beruntung padahal dia itu sangat-sangat rugi besar. Luar biasa. Jika tidak ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan sedikit ilmu yang kita pelajari di malam hari ini. Semoga Allah memberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Dan mari sama-sama kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.